ya. Nah, di tahun yang baru ini kita mau mulai dengan semangat yang baru. Semuanya punya nggak semangat yang baru? Wah, pasti punya ya. Kalau punya, nanti waktu memuji Tuhan kita harus memujinya dengan semangat. Oke? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Tuhan masih menyertai kami sampai sekarang. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tri. Nah, semua sudah siap? Sudah semangat? Kalau sudah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Sama-sama kita bilang, musik. Tidak boleh lupa ya untuk selalu bersuka cita kapanpun dan dimanapun. Nah, karena sekarang ini tahun baru, berarti kita harus merubah sifat-sifat kita yang tidak baik di tahun sebelumnya. Nah, sudah siap untuk merubahnya? Kalau sudah, kita bilang musik. Sama-sama ya, kita buat gerakannya. There is no job. Change
There is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. Yeay! Nah, kita kan tadi sudah bersyukur sama Tuhan. Kita juga sudah merubah semua sifat kita yang tidak baik. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini, Roh Kudus yang manis. Kita sama-sama bawa pujian ini ya, supaya Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di awal tahun ini kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat. Sebelumnya, Miss mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita bisa semakin lebih baik lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020. Kami bersyukur bisa menyambut tahun 2021 dengan baik, dengan keadaan sehat. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Miss kami, berkati kami semua, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah anak-anak pernah membuat satu janji dengan seseorang? Apakah kamu selalu menepati janjimu itu? Wah, kadang-kadang kita sering berjanji, tapi kadang-kala juga kita tidak menepati janji kita. Nah, anak-anak, berbicara tentang janji, Tuhan Allah juga membuat janji, tapi Tuhan selalu menggenapi janjinya. Kita dapat selalu percaya kepada janjinya. Lah, janji mana ya yang merupakan janji Tuhan di dalam Alkitab? Wah, ternyata kalau adik-adik mengikuti di dalam kitab Kejadian, Allah pernah berbicara bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular atau iblis. Nah, ini adalah janji pertama di dalam Alkitab. Pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa tidak bisa meremukkan iblis? Karena mereka mendengar suara iblis dan mereka mengikutinya, sehingga mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga kuasa untuk menang atas iblis telah hilang adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang janji Allah yang pertama dan bagaimana Dia mengirim seorang yang dapat meremukkan kepala iblis. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, Anak Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, coba kalian lihat peta ini. Peristiwa Alkitab yang kita pernah pelajari bersama itu terjadi di daerah di antara Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris. Nah, adik-adik, peristiwa Alkitab yang akan kita pelajari hari ini itu terjadi ke arah barat dari Sungai Efrat dan juga Tigris. Nah, adik-adik, pada waktu Allah mengirim anaknya ke dalam dunia, Dia menetapkan negeri Palestina sebagai tempat tinggalnya. Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka tinggal sebagai orang asing di tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan ini adalah nama lamanya untuk Palestina. Tetapi Allah berjanji bahwa negeri itu akan menjadi milik keturunan mereka sampai selama-lamanya. Janji itu telah terbukti. Hari ini bangsa Yahudi tinggal di negeri Palestina, meskipun mereka membagikannya dengan keturunan Ismail, yaitu orang Arab. Nah, adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, Palestina dibagi atas beberapa provinsi. Yang paling sering disebut adalah Provinsi Yudea, Samaria, dan juga Galilea. Kalian bisa lihat di peta di samping. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari satu peristiwa yang terjadi di Provinsi Yudea. Nah, adik-adik, di daerah pegunungan Yudea tinggallah sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga imam. Nama kepala keluarga itu ialah Sakaria dan istrinya adalah Elisabet. Kalian masih ingat kan cerita Miss beberapa minggu lalu tentang Bapak Sakaria? Nah, mereka kan mempunyai anak. Anak mereka kemudian lahir dan diberi nama Yohanes. Kelahiran Yohanes adalah suatu mujizat adik-adik, karena ia dilahirkan ketika ayah dan ibunya sudah berusia lanjut, ya. Allah memberi anak itu kepada mereka dan memberitahukan bahwa Dia akan membawa sukacita dan berkat besar kepada mereka. Sakaria dan Elisabet begitu senang dan bersyukur kepada Allah melihat anak itu bertumbuh di dalam rumah mereka. Nah, adik-adik, Yohanes sejak kecil dia suka mempelajari firman Tuhan. Kalau ada hal yang susah untuk dia mengerti, dia dapat bertanya kepada ayahnya. Pada suatu hari, mereka menghafal Yesaya 40
ayat yang ketiga sampai yang kelima. Bunyinya seperti ini adik-adik. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Nah, adik-adik, selesai membaca ayat ini, kemudian Yohanes bertanya kepada ayahnya, "Apa arti ayat ini, Pak?" Dia bertanya kepada ayahnya. Kemudian Bapak Sakaria menceritakan kepada Yohanes apa yang terjadi menjelang saat kelahirannya. "Malaikat Gabriel sudah memberitahukan tentang engkau, bahwa engkaulah yang akan menyiapkan bangsa kita untuk menyambut Mesias yang akan datang itu." Kemudian tanya Yohanes, "Siapakah Mesias itu?" "Yang diurapi Allah, itulah arti Mesias," jawab Bapak Sakaria. Dengan penuh kesukaan, Sakaria menjelaskan siapakah Mesias itu kepada Yohanes. Ia akan datang penuh dengan kuasa Allah. Mata orang buta akan dicelikan, sedangkan orang tuli dapat mendengar. Ia melepaskan kita dari ketakutan, sehingga dapat beribadah kepadanya dengan leluasa. Perbuatan penuh dengan kasih dan kuasa akan dilakukannya. Dan yang terutama dari semua itu ialah ia datang untuk memberikan pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihan Allah. Nah, adik-adik, ketika Yohanes mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya, hati Yohanes sangat bersuka cita mendengar hal itu. Dia menundukkan kepala dan dia berdiam diri. Dia mengerti ayahnya dan dia mau menggenapi apa yang telah Allah firmankan tentang dia. Tetapi dia tidak tahu bagaimana semua ini dapat terjadi. Adik-adik, Yohanes semakin hari semakin besar dan dia bertumbuh menjadi seorang pemuda. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah ayahnya di pegunungan Yudea. Dia menuju ke padang belantara. Di tempat yang sunyi itu, Yohanes tinggal dan memakai waktunya untuk berdoa, memohon pimpinan Tuhan atas tugas yang harus dilakukannya. Yohanes hidup dengan cara yang sangat sederhana. Dia memakai jubah bulu unta sama seperti Nabi Elia dulu. Makanannya ialah belalang dan madu hutan yang dapat diperoleh di tempat pengasingannya itu. Dia mulai mengerti khotbah yang dia harus sampaikan kepada orang Yahudi. Suatu hari adik-adik, firman Tuhan datang kepadanya. Katanya begini, "Pergilah, waktunya sudah tiba. Siapkanlah bangsamu untuk menyambut Mesias." Kemudian Yohanes berpikir, "Tetapi aku belum mengenal dia." Lalu firman Tuhan datang lagi adik-adik kepada Yohanes. "Jikalau engkau melihat Roh Allah turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang aku kirim." Nah, adik-adik, setelah Yohanes mendengarkan tentang firman Tuhan tersebut, dia segera meninggalkan padang belantara dan dia menuju ke lembah Yordan. Di situ ia mulai berkhotbah.
ya, dia menyampaikan tentang firman Tuhan. Khotbah Yohanes begitu singkat dan sederhana, ya, bahwa kamu harus bertobat dari dosa-dosamu dan harus dibaptis supaya Allah mengampuni kamu. Dia memberitahukan bahwa Allah akan mengirim Mesias yang dijanjikan berabad-abad yang lalu. Kalau mereka mengakui dosa mereka dan dibaptis, hati mereka akan siap menyambutnya. Orang-orang mulai berdatangan untuk melihat Yohanes dan mendengar khotbahnya. Ada yang bertobat, mereka menyesali dan mengakui dosa-dosa mereka, lalu memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Pengalaman itu membuat muka mereka berseri-seri. Dosa mereka telah diampuni adik-adik, dan damai sejahtera memenuhi hati mereka. Tetapi ada yang masih ragu-ragu, dibaptis atau tidak ya? Ada juga yang dengan sengaja mengeraskan hati mereka, dan di antara mereka itu ada beberapa orang Farisi. Mereka merasa tidak perlu merendahkan diri karena terlalu sulit untuk mengakui dosa. Bukankah orang lain mengenal kami sebagai orang saleh yang selalu berusaha untuk berbuat baik? Itu pikir mereka adik-adik. Kemudian mereka bertanya, siapakah Yohanes ini? Muka mereka terlihat murung dan mereka tinggalkan tempat itu dengan hati yang tidak senang karena apa yang telah mereka lihat tentang Yohanes. Lama-kelamaan adik-adik, timbullah pertanyaan tentang Yohanes di antara orang-orang yang mengerumuni dia. Siapakah Yohanes ini? Apakah dia Mesias yang kita tunggu? Atau apakah dia Nabi Elia yang akan datang itu? Nah, adik-adik, hal yang sama terjadi di ibu kota Yerusalem. Pemimpin mahkamah agama dan para anggotanya telah banyak mendengar berita yang aneh-aneh dari Sungai Yordan. Ya, mereka masih bertanya-tanya, siapakah Yohanes Pembaptis yang dapat menarik begitu banyak orang datang kepadanya? Tetapi tidak ada satupun adik-adik di antara mereka yang dapat menjelaskannya. Akhirnya, beberapa anggota mahkamah agama diutus untuk mencari jawaban dari Yohanes sendiri. Dengan terus terang mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias itu? Kemudian jawab Yohanes, aku ini bukan Mesias. Engkau kan Nabi Elia? Dia pun menjawab, bukan. Kalau bukan, siapakah engkau? Kami harus memberi jawab kepada pemimpin kami di Yerusalem. Kemudian Yohanes menjawab para mahkamah agama tersebut, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Aku ini hanya membaptis dengan air, tetapi Ia yang kita nanti-nantikan, Mesias itu, sudah ada di tengah-tengah kamu. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia lebih berkuasa daripadaku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kemudian mereka bertanya, tetapi di manakah dia? Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Yohanes memang benar. Mesias sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia adalah Yesus dari Nazaret. Ia berjalan dari Galilea sampai ke tempat Yohanes membaptis. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya di antara orang banyak yang ingin dibaptis. Baptislah aku juga, Yesus meminta kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis menjawab, akulah yang harus dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku? Biarlah hal itu terjadi karena itulah kehendak Allah.
jawab Yesus. Maka Yesus turun ke sungai Yordan untuk dibaptis seperti orang-orang lain yang sudah bertobat. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada dosa yang harus diakuinya. Yohanes membaptis Tuhan Yesus yang mau menjadi sama dengan semua orang berdosa. Peristiwa itu disaksikan oleh orang banyak yang berkumpul di sekitar tempat itu. Nah, adik-adik, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu terbukalah langit. Lalu kelihatanlah Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bersamaan dengan itu adik-adik, terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Nah, adik-adik, melihat Roh Kudus turun atas Yesus, Yohanes menjadi sangat bersukacita. Itulah tanda yang diberi kepadanya oleh Allah sendiri. Karena itu ia berseru kepada orang banyak, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekarang mereka semua tahu adik-adik, mengapa Yohanes berani berkhotbah, "Bertobatlah dan dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Maksud daripada Yohanes ialah Yesus datang untuk menanggung segala dosa kita. Sebagaimana seekor domba dipersembahkan oleh karena dosa, maka Tuhan Yesus juga akan mati sebagai persembahan yang dapat menghapuskan segala dosa dunia ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang sesudah Yohanes. Dia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia dapat mengampuni dosa kita karena dia menjadi korban anak domba Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, mungkin dalam hati kamu ada beban yang berat. Ada perbuatan yang salah dan kamu menyesal atas kelakuan itu. Apakah kamu mau diampuni oleh Tuhan Yesus? Dia akan mengampuni kamu kalau kamu meminta pengampunannya. Nah, adik-adik, Lose mau mengajak setiap kita, marilah kita berdiam diri dan berdoa dalam hati kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa-dosa kita tersebut dan kemudian meminta pengampunannya agar hati kita yang kotor oleh dosa disucikan oleh Tuhan. Amin ya adik-adik, kita mengakui dosa kita, biarlah Tuhan mengampuni setiap kita. Sebelum Miss tutup di dalam doa dan Miss berdoa buat adik-adik, sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan ya. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami mau mengakui setiap dosa-dosa kami. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan kami berjanji untuk bisa berubah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami untuk bisa hidup dengan lebih baik, dengan lebih disiplin, dan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami menyerahkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah kami bisa lakukan juga di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.